Yo guys, balik lagi di channel Cayus. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, tapi jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya guys. Karena dengan subscribe teman-teman akan mendukung channel ini menjadi channel yang lebih berkembang lagi, oke? Langsung saja kita ke videonya. Selamat menonton guys. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan membandingkan 3 smartphone di harga 2-3 jutaan guys. Manakah di antara ketiga smartphone ini yang spesifikasinya paling mumpuni guys? Penasaran? Langsung saja cekidot. Oke guys, di sini kita punya Redmi Note 9 dan ada Vivo Y50 dan ada Oppo A52. Spesifikasi apakah yang bikin ketiga smartphone ini berbeda dan bikin ketiga smartphone ini mungkin bikin teman-teman tertarik ya guys ya? Spesifikasi apakah yang membedakan dari ketiga smartphone ini guys? Oke, penasaran? Langsung saja kita ke videonya guys, cekidot. Oke, kita mulai dari segi layar terlebih dahulu guys. Untuk Redmi Note 9 ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,5 inch dengan resolusi 1080x2340 pixel atau Full HD+. Untuk rasionya yaitu 19,5:9. Redmi Note 9 ini sudah dilindungi dengan layar Corning Gorilla Glass 5. Dan juga Redmi Note 9 ini sudah menggunakan desain punch hole atau Infinity O ya guys ya. Kemudian kita beralih ke Vivo Y50. Vivo Y50 ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,5 inch dengan resolusi 1080x2340 pixel atau Full HD+. Untuk aspek rasionya dia lebih besar dari Redmi Note 9 yaitu 20:9. Kemudian untuk pelindung layarnya, si Vivo Y50 ini tidak dicantumkan ya guys ya, maupun di website ataupun di boxnya ya guys ya. Jadi tidak jelas, buat teman-teman yang tahu bisa share di kolom komentar guys. Untuk desainnya sama seperti Redmi Note 9, dia sudah menggunakan desain kamera depan itu punch hole. Kemudian kita beralih ke Oppo A52. Oppo A52 ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,5 inch dengan resolusi 1080x2340 pixel atau Full HD+. Untuk aspek rasionya dia sama seperti Vivo Y50 yaitu 20:9. Dan sekali lagi dia sama seperti Vivo Y50, dia tidak menyantumkan jenis pelindung layar yang digunakan oleh Oppo A52. Dan juga Oppo A52 ini juga menggunakan desain punch hole atau Infinity O display guys. Oke, jadi dari ketiga smartphone ini nggak begitu banyak perbedaannya guys ya, cuma perbedaannya tuh mungkin di pelindung layar dan segi rasionya ya guys ya. Oke, kemudian kita beralih ke segi jeroan atau OS dan chipsetnya nih guys. Mungkin di sini banyak perbedaan dari ketiga smartphone ini ya guys ya. Oke, kita mulai dari Redmi Note 9 terlebih dahulu seperti biasa. Untuk Redmi Note 9 ini menggunakan OS Android 10 dengan MIUI 11. Kemudian untuk chipsetnya, Redmi Note 9 ini menggunakan MediaTek Helio G85 dengan 12 nanometer. Kemudian untuk Vivo Y50 ini menggunakan OS Android 10 dengan UI Phantom 10.0. Kemudian untuk chipsetnya, Vivo Y50 ini menggunakan Snapdragon 665 dengan 11 nanometer. Kemudian untuk Oppo A52 ini menggunakan OS Android 10 dengan Color OS 7.1. Kemudian untuk chipsetnya, Oppo A52 ini menggunakan Snapdragon 665 sama seperti si Vivo Y50 ya guys, dengan 11 nanometer. Oke, dari segi OS, dari ketiga smartphone ini sama-sama menggunakan Android 10 dengan UI-nya masing-masing. Ada Redmi itu menggunakan MIUI 11, kemudian Vivo Y50 menggunakan Phantom 10.0 dan Oppo A52 itu menggunakan Color OS 7.1. Kemudian yang membedakan di sini yaitu chipsetnya, di mana MediaTek Helio G85 itu lebih ditekankan kepada permainan game, sedangkan untuk Snapdragon 665 itu mungkin lebih ditekankan ke sosial media ya guys ya. Jadi untuk MediaTek Helio G85 ini termasuk chipset yang cukup menguras tenaga HP karena nanometernya semakin besar itu semakin menguras baterai ya guys ya. Sedangkan untuk Snapdragon 665 itu dengan 11 nm itu lebih hemat baterai.
Jadi buat teman-teman yang cari chipset gaming bisa pilih si Redmi Note 9, ataupun kalau teman-teman pengen yang hemat baterai buat gaming juga bisa pilih yang Vivo Y50 atau Oppo A52. Oke, kemudian kita beralih ke segi penyimpanan. Kita ambil penyimpanan yang paling besar ya guys ya. Untuk Redmi Note 9 ini menggunakan RAM sebesar 6GB untuk 128GB. Kemudian untuk Vivo Y50 ini menggunakan 8GB RAM untuk 128GB. Sedangkan untuk Oppo A52 ini menggunakan penyimpanan 8GB RAM untuk 128GB. Oke, kemudian kita beralih ke segi kamera. Untuk Redmi Note 9 ini menggunakan 4 setup kamera belakang yang terdiri dari 48MP itu kamera utama, kemudian 8MP kamera ultrawide, 2MP kamera makro, dan 2MP kamera depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, Redmi Note 9 ini mengusung resolusi 13MP. Kemudian untuk Vivo Y50 ini sama seperti Redmi Note 9 menggunakan 4 setup kamera belakang yang terdiri dari 13MP itu kamera utama, kemudian 8MP kamera ultrawide, kemudian 2MP kamera makro, dan 2MP kamera depth sensor. Dan untuk kamera depannya, Vivo Y50 ini mengusung resolusi 16MP. Sedangkan untuk Oppo A52 ini menggunakan 4 setup kamera belakang yang terdiri dari 12MP itu kamera utama, kemudian 8MP kamera ultrawide, 2MP kamera makro, dan 2MP kamera depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya, Oppo A52 ini menggunakan resolusi 16MP. Oke, dari segi kamera, mungkin Redmi Note 9 ini lebih unggul di kamera belakang ya guys ya, ketimbang Vivo Y50 dan Oppo A52. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, mungkin Redmi Note 9 ini tergolong lebih rendah ya guys ya dibandingkan Vivo Y50 dan Oppo A52, karena Redmi Note 9 ini masih menggunakan resolusi 13MP, sedangkan untuk Vivo Y50 dan Oppo A52 ini menggunakan resolusi 16MP. Oke, kemudian kita beralih ke segi baterai. Untuk Redmi Note 9 ini menggunakan baterai berkapasitas 5020 mAh dengan pengisian cepat itu 18 watt. Kemudian untuk Vivo Y50 ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 15 watt. Sedangkan untuk Oppo A52 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt. Oke, dari segi kapasitas baterai ini Redmi Note 9 itu lebih unggul karena dibanding dengan chipsetnya itu ya guys ya, yang menggunakan MediaTek Helio G85. Oke, untuk harga Redmi Note 9 dengan RAM 6GB untuk 128GB itu dibanderol di harga Rp2.899.000. Kemudian untuk Vivo Y50 dengan RAM 8GB untuk 128 itu dibanderol di harga Rp3.699.000. Sedangkan untuk Oppo A52 dengan 8GB RAM untuk 128GB itu dibanderol di harga Rp3.499.000 guys. Oke, sekian itu perbandingan dari ketiga smartphone. Barangkali di antara ketiga smartphone ini ada yang pengen teman-teman pinang atau teman-teman miliki ya guys ya. Teman-teman bisa share di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman punya tambahan ataupun punya koreksi, teman-teman bisa juga di share di kolom komentar ya guys ya. Saya Cayus, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa di subscribe guys, dan jangan lupa cuci tangan pakai masker. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.